Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri A Day of Rest, Understanding Sabbath Principles, belajar memahami prinsip-prinsip Sabat, kita akan menutup dalam episode yang berjudul The Joy of Preparation. Pada satu kali dalam perjalanan saya ke Israel, saya diundang untuk menghabiskan malam Sabat ke rumah teman saya. Dan dia adalah orang Yahudi dan juga anak rabi. Dan saya senang sekali bisa dapat kehormatan. Dan ketika istrinya menyalakan lilin sebagai awal mula Sabat, terus saya tanya, untuk apa kamu menyalakan lilin ini? Dan dia katakan, ini adalah tanda bahwa kita menyelesaikan 6 hari dengan semua kreativitas kita. Lalu kemudian kita berhenti. Lalu saya harus pulang, dan kemudian dia katakan, nanti akhir daripada Sabat, yaitu hari Sabtu Maghrib, dia katakan kami akan menutup dengan mengangkat anggur yang meluap. Dan ini bicara mengenai tentang anggur Elia, anggur untuk pengharapan bahwa next Sabat kita akan melihat juga satu antisipasi, satu kesukaan. Dari situ saya belajar ada 2 prinsip hari pergantian yang penting di dalam kita mempersiapkan diri kita. Dan ini juga selaras dengan apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ke-10, di mana juga di situ banyak sekali ditemukan kata rest, perhentian. Tetapi apakah ini perhentian sama seperti orang Yahudi merayakan Sabat? Jawabannya tidak. Di sini kita akan melihat bagaimana perhentian yang Tuhan inginkan kepada kita itu kembali kepada prinsip dasar di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketiga, yaitu Tuhan berhenti di dalam segala pekerjaannya. Dikatakan ada sebuah peringatan di awal daripada ayat ini supaya jangan ada satu orang pun gagal untuk tidak masuk ke dalam pergantian, menerima janji. Dan di sini bukan berbicara mengenai janji Sabat seperti di dalam bangsa Israel, tetapi ada satu janji, yaitu berbicara mengenai warisan. Kabar baik yang diterima oleh bangsa Israel adalah kabar tentang mereka akan mendapatkan tanah perjanjian. Kegagalan bangsa Israel di padang belantara karena mereka tidak percaya, tidak beriman. Ini adalah kegagalan pertama orang masuk di dalam perhentian Allah yang sepenuhnya. Perhentian Allah bagi bangsa Israel bukanlah sekedar berhenti bekerja 6 hari, tetapi mereka akan mendapatkan perhentian, yaitu mendapatkan tanah warisan mereka, yaitu Kanaan yang berlimpah susu dan madu, bukan di belantara. Tetapi karena ketidakpercayaan mereka, ketika mereka mendengar janji bahwa tanah itu berlimpah susu dan madu, tetapi kemudian mereka mendengar juga ada suku-suku besar yang badannya besar, lalu mereka ketakutan. Sampai akhirnya pada hari itu juga, karena ketidakpercayaan, Tuhan menghukum mereka untuk kemudian tinggal lebih lama lagi di padang gurun. Dan akhirnya mereka binasa, kecuali Kaleb dan Yosua. Dan itulah yang masuk ke dalam tanah perjanjian, menikmati rest yang diberikan kepada generasi pertama. Tetapi kemudian kepada generasi kedua yang dipimpin oleh Yosua, dikatakan di sini bahwa Yosua memimpin mereka dalam ayat yang ke-8, dan ini tidak bicara mengenai hari yang lain, tetapi bicara mengenai janji tentang rest kepada bangsa Israel, yaitu apa? Ada 2, 1 tanah perjanjian, yang kedua tanah perjanjian di mana musuh-musuh mereka tidak akan menyerang atau menghukum dan bahkan menjajah mereka. Tetapi apa yang terjadi? Pada masa kepemimpinan Yosua, mereka pun tidak menyelesaikan semua musuh-musuhnya. Masih ada sisa-sisa. Sehingga akhirnya generasi berikutnya, anak-anak Yosua, harus bertarung semua itu di sana. Dan akhirnya kita lihat kisah hakim-hakim yang sangat mengenaskan sekali. Di mana orang Israel berputar seperti ada di dalam siklus yang tidak pernah putus-putusnya untuk dijajah, lalu kemudian menjerit. Lalu datang hakim-hakim, kemudian murtad lagi, dan seterusnya. Mereka tidak pernah jadi tenang hidupnya. Karena musuh akan terus ada. Sampai Lexio Divina yang dikasih Tuhan. Karena ayat ini kemudian masuk kepada ayat perjanjian kepada kita, yaitu tentang perjanjian Allah, yaitu hari ke-7 kepada kita umat Allah. Sebab barang siapa yang telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ini kepada kita. Nah, apa restnya Tuhan kepada kita? Yang pertama, pekerjaan Tuhan sudah selesai.
Ingat, Tuhan bukan letih sehingga akhirnya dia beristirahat. Tapi karena dia sudah selesai, komplit semuanya. Dan karya Kristus di kayu salib sudah komplit untuk menebus kita dan menjamin kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada karya Kristus di kayu salib, dialah Sabat, dialah the ultimate rest kita. Dialah spiritual rest kita. Karena Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, marilah datang kepadaku orang yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan engkau kelegaan, rest. Pikulah kuk, sebab kuku itu enak, bebanku itu ringan. Pikul itu. Artinya bahwa bersama dengan Tuhan, segala kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan kita menemukan rest kita yang terutama dan tersempurna, yaitu Kristus itu sendiri. Dialah perhentian kita. Bukan tidak ada masalah, tetapi ada perhentian kita yang terbaik. Perlu iman untuk mempercayai bahwa janji Tuhan itu sudah sempurna kepada kita. Bila kita tahu apa yang namanya motion detector. Motion detector itu adalah pendeteksi berdasarkan gerak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini. Mana dulu? Power dulu atau ada gerakan dulu? Tidak akan ada power supply sampai dia mendeteksi ada gerakan. Jadi inilah kerjasama antara the power of God, the source dari sorga, berkat yang datang dari sorga, dengan kita yang bergerak. Lalu kemudian ketika kita bergerak, didetek oleh Allah, lalu kemudian kuasanya turun dan menjamah, memberkati, melimpahi, melindungi kita. Jadi Allah sudah dan siap anytime. Tetapi dia perlu melihat kita bergerak, melangkah. Lalu kemudian kuasa itu, penyediaan itu diberikan kepada kita. Kita sudah tahu sekarang, kita sudah menerima yang pertama itu. Sehingga kita bersuka cita di sana. Kita masuk setiap minggu untuk kita mengingat akan karya Kristus. Itu sebabnya ketika kita melalui perjamuan kudus, kita mengingat akan karya Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Ketika kita mendengar firman setiap hari minggu, tahukah saudara bahwa firman yang meneduhkan dan membawa rest adalah firman yang memberitakan Kristus secara akurat, alkitabiah, dan tidak terkompromi, yaitu karyanya, pribadinya, dan juga janjinya. Kita melihat apa yang dia sudah kerjakan, apa yang dia sedang kerjakan, dan apa yang dia akan kerjakan melalui kita dan di dalam kita. Itu Injil, itu kabar kesukaan, itu rest yang terbaik setiap minggu yang kita dapatkan dari Kristus, yang sudah selesai. Itu sebabnya kita bisa bersuka cita. Enjoy, menikmati, karena kita mengatakan it's already done. Sudah selesai. Dan komplit selesainya. Penuh dengan damai. Tidak ada lagi hutang. Tidak ada lagi, aduh, kapan ya? Kita kalau pergi ke satu pesta, lalu ada satu tugas yang harus ada deadline, dan besoknya deadline, dan kita masih ada mungkin setengah atau 80% belum selesai. Apakah kita bisa menikmati keriaan yang ada di pesta itu? Saya nggak percaya itu akan kita nikmati. Kalau saya nggak akan tenang. Kenapa? Unfinished business. Kerjaan belum kelar. Ngapain saya mesti bisa menikmati kalau kerjaan saya belum kelar? Hal yang sama. Kalau kita merasa, aduh, saya pasti selamat gak ya? Saya pasti bersama dengan Tuhan gak ya? Kalau kita nggak pernah rest kepada janji Tuhan Yesus Kristus yang sudah selesai di kayu salib, kita nggak akan pernah terus-menerus berjalan dengan aman bahwa kita sudah diampuni. Nah, yang kedua di sini adalah inheritance to the future. Apa itu inheritance to the future? Yaitu kerajaan damai yang Kristus akan pimpin dan kita menjadi bagian di sana sampai kepada Yerusalem dan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi pergantian ini terus ada. Ini perjanjian kekal. Ini bukan perjanjian cuma sementara. Dan ini bicara mengenai warisan kita yang akan kita terima di masa depan. Itu sebabnya kita perlu punya hopeful future. Pengharapan akan masa depan yang menggebu-gebu, mengantisipasi, dan latihannya ya setiap minggu. Setelah ibadah hari Minggu kita mengantisipasi Tuhan minggu ini akan melihat ada kuasa, penyertaan, pemeliharaan, hikmat Tuhan turun. Dan kemudian masuk kepada hari Minggu berikutnya. Kita bersyukur bahwa kita sudah selesai sepanjang 6 hari itu. Kita memuliakan Tuhan. Lalu kemudian kita anticipate lagi. Dan itulah kita mengembangkan satu disiplin untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi ketika Tuhan datang memerintah kita. Kita masuk dalam full rest.
di mana musuh semuanya dirantai, dibuang, dan kemudian tidak ada lagi ancaman karena Kristus memerintah dalam kita. Hal yang sama, hari ini kita bisa tetap hidup dalam kondisi yang tenang, bukan karena tidak ada ancaman, tapi karena kita tahu Tuhan sudah menyelesaikan. Dan kita hidup kita oleh iman kepada Kristus Yesus. Kita percaya kepada Dia. Ada peringatan di dalam ayat yang ke-7, dikatakan, jika engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dan ini bicara mengenai kita mengatakan tidak kepada kehendak Tuhan. Ini sama seperti kita sedang membangun tembok di hati kita. Ketika kita berdosa, kita membuka diri kita, saling mengaku dosa supaya engkau mengalami kesembuhan. Tapi justru kita tutup diri kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kebenaran itu tidak bisa masuk dan membebaskan kita. Tapi ketika kita bersedia mengizinkan kebenaran itu, memerdekakan kita, kita akan mengalami completion daripada karya Kristus, sehingga kita mengatakan, Tuhan terima kasih. Yes, kemarin saya gagal. Tetapi kemudian saya sudah diampuni. Dan sekarang saya berjalan. Saya lepas. Saya bebas. Saya merdeka. Dan saya percaya bahwa apa yang engkau kerjakan lebih baik, lebih sempurna daripadaku. Sudahkah kita menikmati keselamatan yang dari Kristus Yesus dengan cara memberi dan percaya kepada Yesus Kristus dalam hidupmu? Dan yang kedua, sudahkah engkau mempersiapkan diri setiap saat untuk mengantisipasi akan pemerintahan damai Yesus Kristus, kerajaan Mesias-Nya yang akan diperintah dalam damai sejahtera sampai kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Jangan menyerah, pakai semua potensi, harta, waktu, talenta yang Tuhan sediakan kepada kita semua untuk kita siapkan diri kita dan kita masuk dalam pergantian Allah yang penuh pada kekekalan nanti. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami masuk di dalam pergantian-Mu, di mana Kristus sudah berikan dari kayu salib. Tapi juga Tuhan, kami akan terus mengantisipasi dengan iman, dengan kepercayaan, dan dengan ketaatan untuk melihat akan warisan kekal yang Kau siapkan kepada kami. Mahkota kebenaran. Dan ini yang pesan Tuhan, bahwa sekalipun engkau sedang mengalami begitu banyak tantangan, kesulitan, bahkan kekurangan, sakit penyakit, bahkan setiap kegalauan hidupmu, tapi ingat, jangan menyerah karena ada mahkota yang Tuhan siapkan kepada engkau. Mahkota kehidupan yang begitu berharga. Dan jangan kita kehilangan warisan ini karena ketidakpercayaan, karena ketidaktaatan kita. Jangan kerasakan hatimu, karena hari ini Tuhan sedang menjamah kita dan memulihkan kita. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.